Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Oh, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, haleluya. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Hanya Kau jaminan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Hanya Kau jaminan hidup kami, Tuhan. Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih dan lebih berharga. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan.
Benar Tuhan, ketika kami bersyukur, maka kami melihat kehidupan kami menjadi lebih indah. Ketika ada rasa syukur dalam hidup kami, maka kami melihat kehidupan kami lebih berharga daripada apapun. Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan ekonomi, di tengah-tengah keadaan yang semakin hari yang tidak menentu, kami punya Tuhan yang bisa menentukan kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang selalu menopang dan menolong kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Apapun situasi dalam kehidupan kami, kami sungguh bersyukur kami telah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka Tuhan menyelamatkan setiap aspek dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hari ini berfirman-Lah kepada kami. Kami ada di menara sukacita Tuhan. Tempat yang ada di mana hadirat-Mu Tuhan. Tempat yang di mana mujizat-Mu terjadi. Tempat di mana sukacita Tuhan mengubahkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Berfirman-Lah di tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, haleluya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabarnya? Nah, luar biasa ya. Terima kasih buat Bapak Gembala terkasih yang semakin hari semakin luar biasa. Buat Ibu Gembala, terima kasih buat kunjungannya kemarin ke rumah. Bawa empek-empek, bawa bolu. Bolunya tapi tinggal seprapat, Bu. Haleluya. Ketika kami tahu Bapak Ibu mau ke rumah, itu tahunya 1 hari sebelumnya. Itu rumput masih panjang, saudara. Jadi pagi-pagi Bu Sheni langsung menjadi komandan di rumah tangga, Pak. Langsung semuanya dibangunin. Lalu saya tugasnya beresin rumput depan, gitu ya. Anak-anak ngepel dan segala macamnya. Dan perkiraan datangnya jam 10 gitu kan. Ya, jadi kita buru-buru tuh Pak semuanya. Puji Tuhan keadaan rumah rapi, keadaan rumah wangi saudara. Dan ketika Bapak Ibu datang dan mereka bilang rumahnya enak. Puji nama Tuhan. Nah saudara ketika saya pikirkan renungkan pas malam-malam gitu ya. Saya ngobrol sama istri. Lalu terbesit dalam pikiran saya. Kadang begitu juga dengan kehidupan kita secara rohani. Kalau kita mempersiapkan diri kita buat raja kemuliaan, buat orang yang kita hormati, nggak mungkin kita leha-leha begitu saja. Pasti kita mau semuanya keadaan yang rapi, semuanya dalam keadaan yang bersih, semua inginnya keadaan yang mendekati kesempurnaan walaupun tidak sempurna. Dan itu hanya bisa dilihat ketika di mana hati Anda berada, hati saudara berada. Kalau saudara menghargai seseorang, kalau saudara memiliki hati yang mengasihi seseorang, pasti saudara ingin memberikan yang terbaik bagi orang tersebut. Tetapi kalau kita tidak mengasihi seseorang, mau datang, mau apa, biarin aja. Saudara tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban. Nah bagaimana dengan kehidupan kita di tengah-tengah keadaan yang sepertinya keadaan ini tidak menentu, keadaan yang tidak, tidak bisa diprediksi. Apalagi tadi kesaksian 2 orang yang siap melakukan jenjang ke dalam pernikahan ya Pak ya. Itu bukan hal yang mudah gitu ya. Itu pasti hal yang sangat sulit gitu ya. Seperti tadi adik terkasih kita Indra, di tengah-tengah pandemik ini memang sulit sekali. Jangankan mau nikah, mau hidup aja sulit saudara. Maka ketika dia berusaha melakukan yang terbaik, pasti ujung-ujungnya calon mempelai berkata, yuk kita doa. Betul enggak? Enggak ada cara lain. Betul ya enggak, Le David? Pasti ujung-ujungnya mau ribut gimana pun, pasti ujung-ujungnya doa. Ternyata doa itu yang membuat kita bisa menstimulus kehidupan kita ya Pak ya. Saya juga banyak sharing sama Pak Gembala. Pasti ujung-ujung kita bilang doa jalan yang terbaik. Enggak ada cara lain saudara. Karena dengan doa itu kita mengerti isi hati Tuhan. Jadi doa bukan mencari supaya semuanya baik-baik saja. Tetapi dengan berdoa sepertinya kita mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Dengan doa kita mendapatkan seperti satu tuntunan ilahi dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, apalagi kehidupan kita yang hari-hari ini mungkin kita lagi diproses dengan masalah keuangan. Tetapi saya sangat percaya sekali
Ketika saudara ada di tempat ini, di Menara Sukacita, saudara tidak hanya ingin memuji menyembah Tuhan. Pasti kita rindu kehidupan kita juga mengalami sukacita Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ngomong kanan kirinya katakan, kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tadi pas lagi memuji menyembah Tuhan ya saudara. Saya lihat semangat dari Pak Gembala, beliau angkat tangan, beliau memuji menyembah Tuhan. Kemarin saya ingat perkataan dari Brother Donald, Laya Donald, bahwa pengurapan itu turunnya dari gembala Pak, dari atas, ke janggut, ke jubah, ke turun. Makanya beliau bilang, kalau doa berkat, Pak Gembala harus doa berkat. Nah ketika Bapak mengangkat tangan, saya percaya sekali yang di belakang juga menjadi semangat mengangkat tangan Pak. Yang semangat yang di belakang juga menjadi on fire. Karena apa? Karena melihat sosok dari Bapak yang begitu semangat bersuka cita. Makanya tidak henti-henti dan tidak putus-putus ya. Semua kita yang di sini selalu berdoa buat Bapak Ibu Gembala. Ibu semakin enak makanannya, maka kami juga semakin berbahagia menikmatinya. Yang setuju katakan amin. Ya saudara ya, kemarin bawa empek-empek saudara. Bawa empek-empek, kita masak empek-empek di rumah. Pak Gembala nggak mau makan. Pak Gembala bilang, kok bawa oleh-oleh, kok dimasak juga. Nggak aci, dia bilang. Saya percaya hari ini pasti dikasih ganti ruginya. Bercanda ya Pak ya. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini tema khotbah saya yaitu ajarlah kami berdoa. Sama-sama katakan ajarlah kami berdoa. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Lukas 11 ayat yang pertama saudara. Lukas 11 ayat yang pertama. Saya tidak lama-lama khotbahnya karena tadi kesaksian sudah sangat-sangat memberkati kita ya saudara ya. Bukan saya bilang khotbahnya sudah sangat lama ya, sangat memberkati kita. Gitu ya. Luar biasa, sampai tadi Bang Doni mana dia? Sampai doa Bapa kami berapa kali dia. Haleluya. Lukas 11 ayat yang pertama, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan, kalau saudara cek di dalam Alkitab, para murid tuh gak pernah minta kepada Tuhan, Tuhan ajar kami melakukan mujizat. Ajar kami menyembuhkan orang. Ajar kami membangkitkan orang mati. Tapi satu-satunya permintaan para murid kepada Tuhan Yesus yaitu ajarlah kami berdoa. Saudara boleh searching kata ajarlah. Maka yang keluar saudara ajarlah kami berdoa. Para murid gak pernah minta ajarkan kami melakukan mujizat. Ajarkan kami menyembuhkan orang. Maka ketika saya baca ayat ini kenapa ya Tuhan? Para murid gak pernah minta ajarkan berkhotbah, ajarkan menyembuhkan orang. Ketika saya baca saudara, saya renungkan. Rupanya saudara satu-satunya alat komunikasi saudara kepada surga itu cuma doa. Yang setuju katakan amin. Bahwa doa itu akan mengubahkan kehidupan kita, bukan kehidupan orang terlebih dahulu. Dengan doa saudara, saudara mendapatkan satu kemuliaan, satu tuntunan dalam kehidupan kita. Maka ketika dikatakan ajarlah kami berdoa Pak, itu bukan untuk supaya sekeliling kita baik-baik saja. Tetapi melalui doa, melalui hidup kita, sekeliling kita menjadi baik-baik saja. Yang setuju katakan amin. Saya percaya sekali, Laya David, adik kami Indra Baby, itu doanya kencang. Sampai dia mengambil satu keputusan yang terberat. Apakah kita benar-benar bisa bersama-sama menjalani pernikahan ini? Kalau tidak lebih baik selesai sampai di sini. Ada korban yang diberikan. Tetapi dari semuanya itu saudara, ketika kita masuk dalam tempatnya Tuhan, ketika kita berada dalam pimpinan Tuhan, ketika kita berada di dalam doa, maka mujizat terjadi. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan Yesus ketika dia menghadapi tantangan yang terbesar, ketika dia ingin disalib, dia tidak buru-buru langsung disalib saudara, tapi dia masuk Taman Getsemani Pak. Yesus masuk di Taman Getsemani, dia berdoa saudara. Sampai peluhnya seperti tetesan darah dikatakan. Makanya sakitnya Tuhan yang paling besar adalah bukan dia dicambuk, bukan dia ditusuk pakai tombak, tapi sakit yang terbesar adalah ketika dia hilang kemuliaan daripada Tuhan. Maka ketika dia doa terakhir, saya percaya sekali, kenapa ya peluhnya sampai seperti tetesan darah? Kenapa Tuhan begitu sampai dia mengalami ketakutan? Secara manusia, para murid melihat Yesus sepertinya ketakutan. Tetapi secara roh Yesus mengalami satu ketakutan, yaitu apa saudara? Kehilangan komunikasi daripada Bapaknya. Dia kehilangan, takut gak bisa ngobrol sama Tuhan. Dia takut tidak bisa mendapatkan apa yang dia bisa rasakan melalui doa. Maka saudara hari-hari ini, yuk
saya himbau, saya ajak setiap kita di tempat ini semakin hari semakin memiliki gaya hidup berdoa. Yang mau katakan amin. Doa itu saudara, kita kan kalau doa itu lipat tangan, betul nggak saudara? Bisa ikuti saya doanya lipat tangan begini. Nah ketika lipat tangan begini, yang paling dekat di hati itu siapa saudara? Jempol, betul saudara ya? Yang paling dekat di hati itu, jempol itu paling dekat di hati. Maka kalau saudara ingin berdoa, berdoalah kepada Tuhan, berdoa buat orang-orang yang dekat di hati saudara. Betul saudara ya? Siapa yang ada di hati saudara? Saudara doa. Lalu setelah jempol apa saudara? Telunjuk. Telunjuk ini artinya adalah orang yang suka nunjuk, yang suka mengatur, yaitu pemimpin, gembala. Saudara doa buat gembala saudara. Doa buat pemimpin dalam perusahaan pekerjaan saudara. Doa buat orang-orang yang saudara anggap sebagai pemimpin saudara. Lalu yang ketiga adalah yang tertinggi. Kita tahu di Indonesia yang paling tertinggi adalah presiden, pemerintah. Berdoa buat mereka. Berdoa buat aparatur negara. Di sini ada tentara di belakang. Berdoa buat mereka saudara. Mereka orang-orang yang perlu didoakan. Supaya bisa negara ini aman, tentram adanya. Lalu yang berikutnya setelah jari telunjuk ada jari manis. Bukan berdoa buat orang-orang yang manis saudara. Tapi berdoalah buat orang-orang yang sedang sengsara. Yang sedang kelaparan, yang sedang kena COVID, yang sedang ada hidup di luar sana. Doakan mereka. Baru yang terakhir adalah kelingking yang paling kecil. Yaitu baru berdoa buat diri kita. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika saudara berdoa di hadapan Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Pertama saudara, karena doa saudara, sebentar ya saudara, kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah itu berarti satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran dalam hidup kita. Semua manusia pasti pernah khawatir. Yang tidak pernah khawatir katakan amin. Kita semua pasti khawatir. Coba lihat kanan kirinya. Muka-muka khawatir, betul nggak saudara? Ada yang khawatir rekeningnya berkurang. Ada khawatir besok mau makan apa. Ada yang khawatir jodohnya belum datang-datang. Jodohnya belum datang tapi yang mau banyak gitu saudara. Maka itu perlu kepekaan doa Bapa kami. Amin ya saudara ya. Nah rupanya saudara ketika kita berdoa, maka oleh doa itu kita memperbaharui kepercayaan kita dan kesetiaan kita. Makanya kepercayaan sama Tuhan itu nggak bisa kita pakai dengan pertobatan kita 5 tahun maupun 10 tahun yang lalu. Makanya kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Artinya apa? Setiap hari ini kepercayaan harus dibangun. Seperti saya sama Bu Sheni, setiap hari harus saya bangun kepercayaan saya dan cinta saya. Kalau enggak saya melihat Bu Sheni dan Bu Sheni melihat saya expired saudara. Nggak mungkin Bu Sheni memakai perasaan cintanya tahun 97 pas awal-awal kenal. Betul nggak saudara? Nanti adikku Indra akan alami sama baby. Sekarang ya aku foto-foto bersama bisa bahagia. Nanti setelah berumah tangga, bahaya. Nggak bahagia lagi, bahaya saudara. Kemarin ngobrol sama Pak Gembala sama Bu Gembala. Pak Gembala bilang begini, kalau lah tahu saya ya, kalau Bu Cincing ini kalau tidur harus pakai 2 ranjang king size. Kenapa? Nggak bisa 1, harus 2 saudara. Artinya apa? Setelah berumah tangga, baru kita tahu sifat baik, sifat tidak baik, sifat enak, tidak enak daripada orang yang kita cintai. Makanya cintanya itu selalu baru setiap hari, harus mau. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak saudara kita bosan, kita ini manusia. Makanya dalam mencintai harus pakai kasih agape. Nggak boleh pakai kasih eros, nggak boleh pakai kasih filia. Kasih agape, kasihnya Tuhan. Makanya orang yang berumah tangga itu pemberkatan pernikahan, maka di situ ada 3. Ada calon suami, calon istri sama Tuhan Yesus di tengahnya. Makanya kasih agape itu harus di tengah. Nggak boleh suami istri yang bergandengan tangan. Tapi suami bergandeng tangan dengan Tuhan, istri bergandengan dengan Tuhan. Maka ketika dua-duanya lagi tempat yang berbeda, ketika ada hasrat, kasih eros, kasih hawa nafsu, maka akan ada seperti menarik. Ngapain aku melakukan hal dosa itu? Sedangkan di rumahku sudah ada istriku. Betul nggak saudara? Mungkin istri sudah mau macam-macam. Ngapain aku habiskan uang belanja untuk hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan masih banyak hal-hal yang perlu untuk dilakukan. Gitu loh saudara. Amin saudara. Ketika ada kasih Tuhan, maka cinta kita selalu dibaharui. Betul nggak saudara? Istri saya pernah bilang gini, Pak nggak terasa ya perkawinan kita udah 15 tahun. Saya bilang sama istri saya,
kayaknya baru kemarin mah. Lebay lu botak, dia bilang begitu saudara. Saya bilang gitu, oh bener mah. Coba kalau misalnya kita bilang, gak terasa, kita kayak, akhirnya apa? Dulu gua gondrong, saya bilang begitu. Rambutnya kayak Tomingse. Lah sekarang botak. Betul gak saudara? Kita gak bisa pakai cinta yang lama. Makanya cinta suami istri harus selalu dibaharui setiap hari. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Kasihnya tuh, gregetnya tuh selalu baru. Maka poin yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Jadi poin pertama berdoa itu supaya ada yang selalu baru. Benar nggak Bu Gembala? Ya Bu Gembala ya. Bu Gembala makin cantik aja ya Pak ya. Apa perawatannya Bu? Luar biasa ya. Nah lalu poin yang kedua saudara, poin yang kedua, apa yang harus kita gali di dalam hidup ini saudara? Poin yang kedua yang Tuhan ingatkan adalah di sini saudara, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan doa maka damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita. Siapa di sini yang tidak pernah menghadapi cobaan? Betul nggak saudara? Udah baik kita sama orang itu, udah kita tolong orang itu. Ya Allah ya Robi. Kelakuannya subhanallah kadang kan gitu saudara. Udah baik-baik kita tolong kita iniin. Tetapi lihat, kadang sering sekali efeknya ke kita, dia tidak pernah berterima kasih. Malah menyakiti, mengecewakan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, pasti damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang mau hidupnya damai sejahtera katakan amin. Yang mau hidupnya dikawal dengan hatinya Tuhan katakan amin. Pasti yang jomblo jodohnya sudah dekat. Haleluya. Amin saudara. Jadi poin yang kedua saudara pahami ya. Kenapa kita berdoa? Karena kadang tanpa kita mengerti saudara, tanpa kita ketahui, cobaan ujian itu datang. Betul nggak saudara? Nggak pernah cobaan datang. Assalamualaikum. Atau shalom, permisi. Mau godain lakinya boleh nggak? Pernah begitu? Nggak pernah. Tiba-tiba shalom, mau ngajak korupsi. Pernah? Nggak pernah saudara. Itu kadang tanpa kita pikirkan dia datang. Makanya perlu dikawal dengan hati dan damai sejahtera. Jadi ketika ada hati kita dikawal dengan pikiran kita, maka kita akan berkata tidak kepada setiap perbuatan-perbuatan jahat, saudara. Saya pernah saudara ditelepon sama seorang mahasiswi, saudara. Shalom, shalom, saya bilang. Ngomongnya shalom, saudara, bukan selamat siang, selamat malam. Iya ada apa? Pak, Bapak tahu nggak saya suka sama Bapak? Oh maaf, saya sudah punya istri, saya bilang begitu. Ya nggak apa-apa, saya jadi yang kedua aja. Saudara bisa bayangin? Oh nggak boleh begitu, nggak apa-apa Pak, kita diam-diam aja. Puji Tuhan sebelah saya ada istri saya speakerin. Ya udah gini aja, kamu doa sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Apa kata orang itu? Aku nggak dengar. Nah, saya sudah tahu apa yang mau Anda katakan. Tetapi saya mau bilang saudara, itu telepon yang kedua. Telepon yang pertama saya ceritakan sama istri saya. Lalu telepon yang kedua dia telepon lagi. Mau apa lo? Paham saudara? Paham saudara? Artinya begini saudara. Sering sekali cobaan di dalam hidup kita itu cobaan sesuai dengan kelemahan kita. Bukan dengan kekuatan kita. Apapun kelemahan. Nggak mungkin saudara yang punya uang terus cobaannya uang. Nggak mungkin. Tetapi cobaan kita adalah apa kelemahan kita? Contohnya, kelemahan kita itu misalnya kita suka ya pokoknya segala macam lah saudara ya. Nanti kalau saya sebut ini takutnya nanti wah gua nih gitu ya. Pokoknya segala macam lah saudara ya. Gitu ya. Ke saya aja ya kelemahan saya ya. Kalau kelemahan saya kata istri saya nih, kalau saya itu orangnya itu terlalu ramah kepada semua orang. Bahkan kepada wanita yang lain juga ramahnya minta ampun. Saya bilang sama istri saya, kalau gua nggak ramah, orang pada takut. Udah muka kayak debt collector, hitam, botak, nggak ada yang berani ngobrol sama gua. Saya bilang sama istri saya begitu. Jadi saya harus ramah, paling tidak senyum lah. Betul nggak saudara? Karena ketika saudara tersenyum, maka paling tidak orang mendapatkan damai sejahtera. Betul saudara? Jadi yuk mari kawal hati dan pikiran kita. Bila perlu saudara sewa pak tentara yang di belakang untuk mengawal saudara. Ya mau katakan amin. Karena gak pernah saudara permisi tantangan dalam hidup kita. Lalu poin yang ketiga saudara.
Kenapa kita berdoa? Poin yang pertama, karena itu akan memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita. Poin yang kedua, itu akan memperbaharui damai sejahtera Allah. Supaya ada damai sejahtera Allah mengawal hati dan pikiran kita. Poin yang ketiga, karena dengan berdoa kita terhubung kepada Allah. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan segala perkara yang Ia ingin dari kita. Jadi rupanya doa itu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang aku mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Rupanya doa itu supaya kita terhubung, saudara. Saudara punya tingkatan wifi tinggi seperti berapa BPPS juga. Saudara punya kuota banyak juga nggak akan nyampe ke surga, saudara. Tapi doa itu buat semua orang. Nah, lalu bagaimana perbedaannya? Ketika dia berdoa cuma dua. Karena doa itu hanya sebatas perbuatan. Tetapi setelah berdoa, apakah dia mau berubah? Karena efek dari doa harusnya berubah. Karena bukan perbuatan. Karena kekristenan sejati bukan dilihat dari perbuatannya. Tapi dari perubahannya dalam kehidupan. Dan poin yang terakhir, saudara. Dengan berdoa, kita menerima hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang-orang yang bisa berkata-kata dengan baik, kita bisa mengatur rumah tangga kita bisa mengatur pekerjaan kita mengatur hidup kita, pelayanan kita dengan baik, maka doa, saudara. Jangan tinggalkan doa. Karena orang yang suka berdoa, tidak suka berdosa. Orang yang suka berdosa, dia tidak suka berdoa. Coba colek kanan kirinya, lu yang mana, tanya saudara. Amin, saudara. Karena kalau orang yang suka berdoa, semakin hari dia akan meninggalkan dosa, saudara. Betul nggak, saudara? Kan pergaulannya diubahkan. Tetapi kalau orang yang suka berdosa, maka dia tidak akan suka berdoa. Dari dua-duanya ini, maka yang kelihatan apanya? Perubahan dalam kehidupannya. Orang yang berdosa, hidupnya semakin berubah juga. Menjadi orang yang berdosa. Orang yang berdoa juga, hidupnya semakin hari semakin berubah juga. Kepada apa? Kepada doa-doanya. 4 poin yang hari ini yang Tuhan ingatkan, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Mari bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang worship leaders, imam-imam musik. Haleluya. Nanti kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya rindu kita membangkitkan roh doa dalam hidup kita. Bagi saudara juga yang mungkin sudah lama sekali, jam-jam doa kita tidak kita perbaiki. Mungkin sering sekali gara-gara permasalahan hidup, ekonomi, kita sebenarnya capek sekali. Bahkan berdoa juga kita sudah malas, seperti tidak ada jawaban. Tapi yuk mari hari ini kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam pimpinan Tuhan. Kita masuk, kita minta roh doa itu. Karena dengan berdoa engkau memperbaharui kepercayaanmu kepada Tuhan. Dengan doa saudara ada damai sejahtera. Damai sejahtera adalah harta yang paling mahal dalam kehidupan kita. Dengan berdoa saudara, maka ada hikmat yang Tuhan berikan. Dengan doa saudara, maka engkau akan melihat kehidupanmu semakin hari semakin baik. Ora bataka ya raleka syataka. Ora bataka ya alabaya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan